Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiawati Nur Hopipa, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6 STAI Miftahul Huda Subang. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan memenuhi tugas ujian saya mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh dosen Muhammad Rifki MPD MPDI, yang mana tugas tersebut adalah menjelaskan salah satu metode pembelajaran. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita membahas mengenai salah satu metode pembelajaran, di sini ayo kita sama-sama mengulas apa itu arti metode pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini saya mengutip perkataan Juwaroh pada bukunya halaman 46 tahun 2006. Beliau menuliskan bahwa metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Nah, artinya apa teman-teman sekalian? Simpelnya, metode itu adalah sebuah alat atau sebuah jalan untuk mencapai suatu tujuan yang telah kita rencanakan di awal atau yang telah seorang guru direncanakan di awal. Nah, metode pembelajaran juga termasuk salah satu komponen penting dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Kenapa metode pembelajaran sangat penting dalam suatu kegiatan belajar mengajar? Contoh, ada guru setiap hari atau setiap pertemuan minggu ke minggu, bulan ke bulan menggunakan metode ceramah saja tanpa mengganti atau mengeksplor metode-metode lain, niscaya dapat dipastikan peserta didik ataupun guru itu sendiri mengalami bosan atau suntuk dalam kegiatan belajar mengajar. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan mencoba membahas mengenai metode pembelajaran tanya jawab. Nah, saya mengutip dari tulisan Jamaroh lagi bahwasannya beliau berkata metode pembelajaran tanya jawab ini merupakan suatu cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab. Misal, dalam suatu kegiatan belajar mengajar, guru diharuskan bertanya kepada siswanya mengenai suatu pembelajaran, ataupun boleh juga siswa bertanya kepada guru tersebut. Dalam pelaksanaan metode pembelajaran tanya jawab ini, ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melaksanakan metode pembelajaran tanya jawab. Nah, yang pertama ada mengolah perhatian peserta didik. Artinya, guru atau seorang pendidik harus memusatkan seluruh perhatian peserta didik kepada dirinya. Nah, selanjutnya ada distribusi materi, yaitu seorang pendidik memberikan seluruh materi mengenai hari itu kepada murid-muridnya. Dan selanjutnya ada menggali pemahaman peserta didik. Nah, setelah pendistribusian materi tadi sebelumnya, di tahap ini guru menanyakan seperti anak-anak tadi yang dipahami apa saja dan tidak dipahami apa saja agar kiranya dapat dibahas lagi. Nah, langkah selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan. Nah, setelah mengetahui peserta didik paham apa saja dan belum paham apa saja, nah di sini guru mengajukanlah pertanyaan-pertanyaan gitu. Hitung-hitung evaluasi mengenai pembelajaran tadi ya teman-teman sekalian. Dan terakhir ada membuat kesimpulan bersama-sama. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan tadi diajukan oleh peserta didik, itu di situ guru dan peserta didik membuat kesimpulan mengenai pembelajaran
dan kekurangan metode pembelajaran tanya jawab. Tentunya teman-teman sekalian, dalam suatu metode itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan begitu pun dan itu pun pengaruh terhadap feedback siswa terhadap gurunya. Pun pada metode pembelajaran tanya jawab ini yang pastinya ada kelebihan dan kekurangan, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah dengan mengajukan pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa terhadap gurunya. Nah, artinya teman-teman, metode tanya jawab ini dapat membantu pemusatan atau perhatian peserta didik terhadap gurunya gitu. Walaupun peserta didik tersebut misal dalam kondisi mengantuk ataupun mengobrol dengan temannya, nah insya Allah dengan metode tanya jawab ini peserta didik dapat lebih memperhatikan gurunya di depan. Nah, manfaat yang kedua atau kelebihan yang kedua adalah merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan. Nah, dengan sang guru bertanya, siswa bertanya, itu dapat melatih pikiran mereka gitu. Contohnya seperti daya ingatan mereka, saya ulangi gitu. Artinya dapat melatih daya ingatan mereka sehingga mereka pun berani untuk mengajukan pertanyaan ataupun berani ketika diberi pertanyaan gitu teman-teman. Dan yang terakhir ada mengembangkan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Nah, ini tentang keberanian ya, tentang keberanian mental siswa gitu untuk mengemukakan atau menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Nah, selanjutnya ada kekurangan metode pembelajaran tanya jawab. Di sini ada pertama, siswa kadang merasa takut dan keadaan kelas pun menjadi tegang ketika sang guru memberikan atau mengajukan pertanyaan kepada siswanya. Nah, di sini ada terselip pembelajaran bahwa jadilah guru yang menyenangkan, jangan jadi guru yang menakutkan ya teman-teman, agar murid merasa nyaman. Nah, yang kekurangan kedua ada tidak mudahnya membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir yang dipahami siswa. Nah, teman-teman, tentunya ketika guru mengajukan pertanyaan itu harus disesuaikan dengan kapasitas, kira-kira peserta didik bakal paham nggak sama pertanyaan yang kita tanyakan. Nah, yang terakhir ada manajemen waktu ya, mungkin di sini kadang gitu wasting time gitu dalam metode pembelajaran tanya jawab ini, apalagi ketika sang murid gitu, ketika guru bertanya kepada sang murid dan murid-murid ini agak lambat gitu dalam merespon. Nah, itu kan buang-buang waktu. Nah, itu masuk salah satu kekurangan metode pembelajaran tanya jawab ini. Baik teman-teman sekalian, mungkin sampai sini dulu video kali ini membahas mengenai metode pembelajaran ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dari pembahasan saya gitu, karena saya masih dalam proses belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.